Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan coba lihat bagaimana melakukan penjumlahan dengan kriteria menggunakan fungsi SUMIF dan SUMIFS. Adapun strukturnya adalah untuk fungsi SUMIF, maka dia batasannya hanya untuk satu kriteria. Sedangkan fungsi yang dibubuhi S pada if-nya sebagai penanda plural dalam bahasa Inggris itu bisa diaplikasikan untuk kriteria yang lebih dari satu. Sebagai contoh, kita kembali ke data di mana kita memiliki data ekspor ikan segar hasil tangkap dari Indonesia menurut negara tujuan yang sudah dibagi kepada 3 wilayah, yaitu yang pertama Asia Timur, kemudian Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Untuk itu, terlebih dahulu supaya kita nanti mudah saat kita gunakan fungsi SUMIF dan SUMIFS, bagusnya kita definisikan terlebih dahulu variabel-variabel yang ada di workbook kita ini. Yang pertama, sebut saja variabel wilayah yang jangkauannya hingga ke sel 67. Klik OK. Kita kembali ke atas. Kemudian kita definisikan lagi tahun. Jangkauannya juga sama sampai habis. Oke. Kemudian kita define lagi. Iya. Selesai. Oh. Oke, ya. Berarti sekarang kita cukup satu kali untuk mengisi define name-nya, karena nanti begitu di aplikasinya kita bisa langsung panggil ya. SUMIF, artinya yang pertama kita masukkan dulu range. Range-nya di sini boleh jadi kita tetapkan di situ sebagai volume ekspor. Kemudian kriterianya kita tetapkan Asia Timur. Apa yang salah di rumus ini? Karena apabila kita hendak mengambil volume ekspor yang untuk Asia Timur, maka range daripada fungsi kita harus masukkan itu seluruhnya, yaitu yang maksudnya kita masukkan yang berisi Asia Timur dan berisi dengan volume ekspor. Artinya kita kekurangan satu definisi lagi, yaitu definisi daripada range. Untuk itu bisa kita definisikan, kita sebut sebagai range yang definisinya itu mencakup pertama Asia Timur, kemudian sampai ke volume ekspornya. Maka
ketika kita inputkan ke dalam rumus, terlebih dahulu kita definisikan range yang artinya seluruh cakupan data kita. Kemudian baru kita sebut kriterianya. Kemudian baru yang ingin ditambahkan, yaitu sum range-nya. Sum range-nya di sini adalah volume ekspor. Baik. Nah, ketika kita inputkan rumus kita dengan benar, maka tentu saja Excel mengeluarkan hasil sebagaimana yang kita perintahkan, yaitu ini adalah volume ekspor yang dijumlahkan keseluruhannya untuk kategori Asia Timur. Kemudian juga apabila kita drag ke bawah, dia akan secara otomatis akan menghitung sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan. Lalu apabila kita punya kriteria, misalkan kita ingin Asia Timur tapi hanya pada tahun 2012. Disinilah keterbatasan daripada fungsi SUMIF. Untuk itu kita harus gunakan fungsi SUMIFs yang pakai S. Kita coba lihat saja bagaimana kira-kira aplikasinya. Pada fungsi SUMIFs, di sini kita tidak lagi menginput range sebagaimana yang kita inputkan tadi di fungsi SUMIF. Tapi kita langsung menginput sum range-nya, yaitu di sini adalah volume ekspor. Dan kita sebutkan kriterianya. Yang mana di sini kriterianya ada pada kolom wilayah. Di sini adalah kriteria rank 1. Dan kemudian yang kita ingin tetapkan sebagai kriterianya adalah Asia Timur saja yang pertama. Maka kita klik di sini. Lalu kita sebutkan kriteria rank yang kedua, yaitu tahun. Nah, tahun, lalu kita sebut kriterianya ada pada 2012. Nah, akhirnya secara sistematis Excel sudah membantu kita untuk menghitung volume ekspor yang ada pada tahun 2012 saja untuk Asia Timur. Demikian apabila kita drag ke bawah, maka dia akan seharusnya otomatis menghitungnya. Namun, ketika kita drag ke bawah, ternyata yang kita tetapkan sebagai kriteria kedua, yaitu tahun 2012 juga ikut turun. Maka daripada itu, apabila kita berhadapan dengan fungsi-fungsi seperti ini, sebelum kita drag, sebelum kita tarik maksudnya ke bawah, berarti pada kolom G sel 8 ini kita bubuhi dolar. Supaya dia nanti tetap. Nah, ketika kita tarik, maka 2012-nya tetap. Yang ikut turun hanya kriteria pertama saja. Demikian juga ketika kita hendak menarik ke sini, karena kita tidak tahan di Asia Timurnya, maka jadinya Asia Timurnya ikut geser. Artinya kriteria pertamanya ikut geser. Untuk itu, di sini kita harus tambahkan dolar pada Asia Timurnya. Kemudian baru kita geser.
masih juga belum, ternyata dia juga ikut geser karena dia dolarnya cuma 1. Tapi apabila dolarnya kita bubuhkan 2, maka ini Asia Timurnya jadi nggak geser. Cuma begitu kita tarik ke bawah, maka dia akan tetap terus di Asia Timur. Di sini tampak bahwa kegunaan dolar 1 dengan dolar 2 ini bisa kita terjemahkan seperti ini. Apabila dolarnya sebelum angka, maka yang ditahan itu adalah sell mendatar. Apabila dia dolarnya itu sebelum huruf kolom, maka dia akan menahan kolomnya. Apabila dua-duanya kita bubuhi, maka dia akan menahan kolom dan baris. Begitulah cara kerja dari Microsoft Excel. Namun di sini kita tidak butuhkan ini harus ditahan Asia Tenggara, maka ini bisa kita kembali saja. Kembali ya bisa kita tarik sendiri secara manual seperti supaya kita bisa tahu di 2019 seperti apa. Nah, kira-kira seperti inilah cara kita bekerja dengan fungsi SUMIF dan SUMIF dalam Excel. Mudah-mudahan bisa menambah inspirasi ataupun membuka wawasan baru. Apabila ada kritik dan saran, maka jangan segan-segan untuk mengisikannya di kolom komentar, dan semoga bisa bertemu selanjutnya di video lain yang serupa. Wassalamualaikum.